Kita akan bahas mengenai polemik terkait data jalan tersebut. Sudah bergabung bersama kami Bung Yusuf Lakaseng selaku Ketua DPP Partai Perindo dan juga Henry Satrio selaku analis komunikasi politik. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Ya, Pak Henry Satrio. Saya ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, Yep. apa yang disampaikan oleh Anies itu kemudian berbalas dengan kritik data yang dianggap tidak utuh yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ya, saya kira TGB mencoba untuk melengkapi ya data Pak Anies. Biar sebagai calon presiden itu kan harus fair. Yang kedua, ya harus perfect ya, datanya harus diungkap dengan benar. Kan calon presiden, jadi harus tampil perfeksionis di depan publik. Nah, ada yang kurang, ada yang dirasa oleh Tuan Guru Bajang, makanya dikoreksi. Kan Anies mau menyampaikan bahwa sesungguhnya kesan yang mau dibangun adalah Pak Jokowi ini tidak berpihak kepada rakyat karena jalan tidak berbayar yang dibangun sedikit, yang banyak dibangun jalan tol gitu ya. Ini menurut saya juga agak unik-unik gimana gitu ya, seorang mantan rektor, sarjana ekonomi mestinya komprehensif lah ilmu ekonominya. Masa jalan tol misalnya yang dibangun begitu panjang oleh Pak Jokowi sampai saat ini seperti data INEOS 1.800 bukan untuk rakyat. Itu kan untuk perbaikan ekonomi kita agar apalagi jalur logistik kita menjadi lancar dan efisien gitu loh. Itu juga untuk kemajuan ekonomi. Nah, Tuan Guru Bajang mencoba memasukkan bahwa jalan desa yang dibangun oleh Jokowi itu sangat panjang gitu ya. Ada 316.000 kilometer. Itu harusnya juga dihitung karena itu dinikmati oleh masyarakat desa, meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Jadi saya kira mestinya setelah mendengar pernyataan Tuan Guru Bajang itu, Pak Anies menelpon Pak TGB tuh mengucapkan terima kasih sudah dilengkapi datanya. Saya kira begitu, Pak Abraham. Gimana tanggapan Anda, Bung Hensat? Ya, saya rasa membandingkan masing-masing pemimpin kita melalui apa yang dihasilkan pembangunan itu merupakan awal yang baik dari sisi pertarungan gagasan ya. Dan apa yang disampaikan oleh TGB melengkapi data yang disampaikan oleh Mas Anies juga baik gitu ya. Pada saat bicara, kalau saya tidak salah, Mas Anies itu mengangkat tentang ketidakadilan sosial dan tentang kesetaraan yang harusnya bisa diwujudkan di pemerintahan Pak Jokowi. Jadi memang perbandingan dari pembangunan ini, kenapa saya katakan harus apple to apple, harus dikaji secara keseluruhan. Jadi betul Pak Yusuf tadi mengatakan, jadi kalaupun kemudian datanya harus dilengkapi, ya minimal juga ada pernyataan atau dilengkapi datanya bahwa ada undang-undang desa pada saat tahun 2015 yang disahkan sehingga memudahkan desa melakukan pembangunan atau APBN yang digelontorkan untuk desa. Sedangkan pada saat zaman Pak Jokowi atau Pak SBY itu undang-undang desanya belum ada. Gini rasio Pak Jokowi lebih baik dibandingkan Pak SBY, walaupun hutang yang dilakukan atau dibebankan kepada rakyat oleh Pak Jokowi itu sekitar 7.700-an kalau saya tidak salah, atau 7.000-an triliun. Nah itu memang jauh sekali dengan hutang pada saat zaman Pak SBY. Tapi dengan ini rasio yang ada, dengan biaya 2.700-an triliun untuk pembangunan infrastruktur Pak Jokowi dibandingkan Pak SBY 824,8 triliun, memang jauh perbandingan. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang baik dan harus lebih komprehensif. Mas Abraham, tadi Pak Yusuf sudah menjelaskan lebih jauh, tapi memang sulit sekali membandingkan apple to apple karena memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang tadinya di era Pak SBY tidak ada, di zaman Pak Jokowi ada, seperti undang-undang desa. Bung Hensat dan Bung Yusuf Lakaseng, kita akan diskusi dan dilanjutkan usai jeda. Kita harus break sejenak. Kami akan kembali di Anies Prime News lagi untuk Anda pemirsa.